Prof, kita tahan dulu dialognya. Ini kita akan melihat bagaimana kondisi dari lokasi di Tanjung Pasir. Pemirsa, kami sudah terhubung dengan reporter Hilda Ramadanti yang berada di lokasi untuk mengupdate situasi terkini. Selamat pagi, Hilda. Halo, selamat pagi Zinka. Betul sekali, hari ini adalah hari di mana pasukan gabungan dari Menteri KKP, TNI AL, lalu juga ada Bakamla, KPLP dan juga Baharkam yang nantinya akan melakukan proses pembongkaran pagar laut tepatnya di Tanjung Pasir, daerah Tangerang, Banten, yang nantinya akan ada sekitar 2.623 personil gabungan yang akan melakukan pembongkaran pagar laut bambu di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten ini, dan nantinya akan ada sekitar 281 armada. Ya, maksud kami armada gabungan dari KKP, TNI AL, Polair, KPLP, Bakamla dan juga Pemprov Banten. Dan nantinya perlengkapan yang akan dipakai oleh para penyelam ataupun para pasukan yang nantinya akan membongkar pagar laut hari ini, diantaranya adalah ada tali nilon, ada swim vest, sarung tangan dan juga paranah. Memang sebelumnya beberapa waktu lalu sempat ada proses pembongkaran, namun memang masih berlanjut hingga sampai saat ini dikarenakan memang beberapa hari lalu ini mengalami penundaan begitu Zinka, dan akhirnya hari ini akan dilakukan pembongkaran kembali gitu, dilanjutkan. Nah, pagar laut yang terbentang di kawasan Tangerang ini sekitar luasnya sekitar 30,16 km di kawasan Tanjung Pasir. Nah, pihak dari KKP ataupun Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah melakukan proses pemeriksaan terhadap 2 orang yang menjadi bagian dari penyelidikan terhadap kasus pagar laut hari ini gitu. Nah, untuk desa-desa yang dilalui ataupun yang terdampak oleh pagar laut ini sekitar ada 16 desa, diantaranya adalah ada Kecamatan Teluk Naga, di situ ada 2 desa, yaitu Desa Tanjung Pasir dan juga Desa Tanjung Burung. Lalu juga ada Kecamatan Paku Haji, di situ juga ada 3 desa yang terdampak, yaitu Desa Kohot, Desa Keramat, dan juga Desa Surya Bahari. Lalu ada Kecamatan Sukadiri yang terdiri dari 1 desa, yaitu Desa Karangserang yang terdampak. Lalu juga ada Kecamatan Mauk yang terdiri dari 4 desa yang juga terdampak dengan adanya pagar laut ini, yakni Desa Tanjung Anom, Desa Tanjung Kait, Desa Marga Mulia, dan juga Desa Ketapang. Lalu kecamatan selanjutnya ini Kecamatan Kemiri, ada 3 desa, ada Desa Patra Manggala, Desa Karanganyar, dan juga Desa Lontar. Dan untuk kecamatan terakhir, yaitu Kecamatan Kronjo, ada sekitar 3 desa yang terdampak, yaitu 3 desa Pagedagan Ilir, Desa Kronjo, dan juga Desa Muncung. Dan memang jika bisa kita tarik sedikit Zinka dan juga pemirsa, penundaan pembongkaran ini sempat ditunda karena memang sempat dilakukan evaluasi juga terkait alat dan juga metode yang nantinya akan dipakai untuk pembongkaran lanjutannya yang dimana hari ini akan dilakukan. Dan untuk metodenya sendiri, Zinka dan juga pemirsa, ini nanti akan mengaitkan tali tambang ke pagar laut, kemudian nanti akan ditarik dengan kapal hingga nantinya pagar laut tersebut ataupun pagar bambu tersebut akan roboh, dan nantinya selama pembongkaran pada tanggal 18 Januari kemarin sudah ada sekitar 2,2 km pagar laut yang memang sudah dirobohkan begitu. Dan nantinya pembongkaran ini akan dilakukan secara bertahap hingga selesai oleh semua unsur maritim yang ada. Tadi juga kami sempat melihat ada pasukan katak juga yang nantinya akan ikut dalam proses pembongkaran pagar laut hari ini. Lalu juga nantinya ada nelayan-nelayan yang juga nelayan-nelayan setempat begitu yang nantinya ikut proses pembongkaran hari ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, staf khusus Menteri KKP, yakni Doni Ismanto juga sempat menyampaikan bahwa nantinya akan terus mendalami semua informasi yang masuk terkait dengan pagar laut ini, termasuk juga dengan temuan-temuan spesifik yang nantinya ditemukan di lapangan begitu. Dan Menteri KKP Wahyu Sakti Tenggono juga sempat menyampaikan bahwa memang pembongkaran bersama karena akan adanya pembongkaran bersama karena memang hingga saat ini tidak ada pihak yang mengaku begitu pagar laut ini milik siapa, sehingga memang pihak dari KKP ini memutuskan untuk melakukan pembongkaran pagar laut hari ini dengan secara bersama-sama. Nah, hari ini saya akan coba mewawancarai salah satu personil yang nantinya mungkin akan ikut ya dalam pembongkaran hari ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Saya Hilda dari TV One. Pak, izin waktunya sebentar, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Setio. Iya. Bapak boleh dijelaskan sedikit nggak kira-kira agenda hari ini pembongkaran ini seperti apa Pak, sistemnya ataupun metode? Kalau untuk secara teknisnya kami masih mengikuti dari Komando Satuan Atas, mungkin bisa ke yang lebih
dari para pimpinan kami saja. Ya, oke. Iya. Siap-siap. Terima kasih Pak. Nah, Mari. pemirsa kita akan coba cari narsum lain yang memang mengetuai ataupun mengepalai agenda pembongkaran hari ini. Nah, bisa dilihat juga pemirsa, di sini memang situasi dan kondisinya juga sudah mulai berkumpul dari para media, lalu juga ada pasukan gabungan juga dari TNI AL, serta juga dari pasukan gabungan lainnya, ya ini nantinya juga akan ada Menteri KKP, lalu ada juga dari Dirjen PSDKP, ya ini yang nanti akan saya coba wawancara nih. Baik, Hilda. Pak Dirjen, Hilda. selamat pagi Pak Dirjen. Pak Dirjen, ya? Ya, halo. Ya, silahkan Zinka. lanjutkan, Hilda. Oke, baik Zinka. Selamat pagi Pak Dirjen, izin wawancara sebentar Pak Dirjen. Nih pemirsa, sekarang saya sudah sama Dirjen ini langsung nih. Pak, terkait agenda hari ini Pak, pembongkaran nanti sistemnya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi kita ketahui bersama nih ya, semua unsur aparat ada di sini, dari Angkatan Laut, dari Marinir, terus kemudian kami sendiri KKP, ada Pol Air tadi, ada Bakamla, ada KPLP. Ini matra laut semua ada di Tanjung Pasir ini. Bahkan ada nelayan yang sudah melapor ke kami, itu jumlahnya 233 kapal nelayan yang terlibat untuk ikut partisipasi pembongkaran pagar ini. Ini menunjukkan bahwa laut ini menjadi pemersatu bangsa. Laut ini milik kita bersama. Itu. Pak, untuk kemarin kan sempat ditunda ya Pak beberapa waktu lalu. Nah, kira-kira evaluasi apa saja Pak yang nantinya akan dilakukan setelah kemarin dilakukan penundaan? Ya, kemarin itu kan awalnya menggunakan manual ya. Setelah dilakukan evaluasi ya perlu alat-alatnya, alat-alat semua sudah siap. Nanti bisa dilihat di lapangan. Semua semangat untuk menjaga laut kita ini. Terima kasih banyak Pak Dirjen atas waktunya. Nah, pemirsa, sekarang kita akan geser ke TNI AL-nya langsung nih. Kita langsung tanya kepada beliau. Permisi Pak Endi. Ya. Nah, pemirsa, izin ya Pak, maaf. Selamat pagi Bapak Endi, izin wawancara sebentar. Selamat pagi Mbak. Terkait agenda hari ini, katanya akan ada personil gabungan sekitar 2.600-an. Apa benar Pak? Kira-kira nanti metodenya seperti apa dan juga prosesnya seperti apa Pak? Kalau operasinya ini kan sebetulnya bukan kewenangan kami. Kami hanya membackup dari perintah Panglima TNI, Bapak Kasal, untuk melaksanakan kegiatan ataupun agenda di hari ini, termasuk dengan beliaunya. Ini kami juga bersinergi bagaimana wibawa pemerintah ini kita jaga. Karena Bapak Presiden adalah Panglima tertinggi TNI, kami selaku pasukan Korps Marinir, di saat negara membutuhkan kami siap hadir. Pak, dari armada yang dikerahkan kira-kira hari ini sekitar berapa Pak? Kalau alutsista yang dipakai kira-kira apa saja juga Pak? alutsista yang kita pakai cuma sedikit Mbak sebetulnya ini. Ini hanya 2 LVT sama 1 kapal. Kemudian dari kita ada mengeluarkan 10 perahu karet, kemudian ada 6 sea rider, dan juga ada dari teman-teman dari Lantamal, kemudian dari KKP, kemudian mungkin dari unsur Pol Air, Bakamla, KPLP, dari teman-teman yang lain kita bersinergi, karena ini kita adalah simbol-simbol negara untuk menjaga wibawanya negara. Kita bersama-sama menunjukkan bahwa ini adalah perintah Presiden, kita berikan yang terbaik, dan kita laksanakan 100% untuk kepentingan negara, gitu Mbak. Berarti untuk alutsista ini sendiri berarti dari TNI AL maupun dari Menteri KKP juga bersinergi juga ya Pak ya berarti ya? Sudah pasti bersinergi, dan kami menggunakan 2 kendaraan tempur jenis LVT dan 1 kapal ini karena di laut ini kan nanti agak siangan, ombaknya cukup lumayan. Kemudian anginnya cukup kencang, untuk keamanan kita menggunakan kendaraan ini. Tapi kalau untuk proses pembongkaran hari ini berarti alutsista yang dipakai pun juga lebih banyak ya Pak berarti ya Pak? Ya, kita upayakan seperti itu. Lebih cepat selesai kan lebih baik.
Ini misalkan dicoba dengan 3 ini, misalkan kalau hari ini selesai, alhamdulillah, kalau enggak, besok kita tambah lagi. Akan kita keluarkan, kita masih banyak kekuatan di Cilandak, masih ada ratusan rampur kita, Pak, aman. Bagaimana kepentingan negara, kita dukung 100%. Kira-kira untuk target hari ini pencapaiannya kira-kira berapa kilometer atau gimana Pak? Udah ada target-targetnya itu belum untuk proses pembukaran hari ini? Ya ini mungkin dari teman-teman KKP untuk targetnya kami tidak tahu persis. Pokoknya nanti disampaikan oleh Panglima TNI, targetnya sampai mana kita kerjakan itu. Karena tentara ini kan semuanya atas perintah. Dari beliaunya misalkan targetnya harus selesai, kita selesaikan, biarpun sampai malam kita kerjakan. Tapi kalau targetnya mungkin dengan kemampuan keadaan prajurit, jumlah prajurit dan ranpur yang ada, misalnya tunda, besok tambah lagi, kita tambah lagi. Berapapun jumlahnya sekali lagi, kita kerahkan semaksimal mungkin untuk kepentingan NKRI, Mbak. Dan cuaca. Iya, berarti cuaca juga berpengaruh juga Pak? Pasti, cuaca sangat berpengaruh. Ini mungkin sekarang pagi kelihatan masih landai, seperti kaca, nanti berangsur-angsur menjelang siang. Ini gelombangnya semakin tinggi, kemudian arusnya cukup deras, dan juga ada angin. Kita menyesuaikan dengan itu. Tapi insya Allah lah dengan kendaraan kita ini bisa mendukung kegiatan untuk di hari ini. Terima kasih banyak Pak Endi atas waktunya. Semoga hari ini proses pembongkarannya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, sementara kembali ke studio Zingkanila. Terima kasih Hilda Ramadanti mengabarkan langsung dari lokasi Tanjung Pasir dan kami masih menunggu informasi terbaru dari Anda. Pemirsa, Breaking News TV One akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali berdialog dengan Profesor Ion Fitness sesaat lagi.